Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Saya share screen. Nah, saya share screen lagi. Nah, ini dengan beberapa negara, Cina, India, kita besar. Dengan Jepang kita besar juga ya. Dan kita surplus. Tapi yang terakhir kemarin nah ini kita surplus nih dengan Jepang. Terakhir surplus 3 juta. Dengan hampir banyak negara, kita surplus. Ada sih defisit kecil-kecil ya. Negara lain gitu kayak Korea Selatan itu kita defisit ya. Kemudian dengan Malaysia gimana gitu. Dengan Malaysia kita surplus ya. Di sini. Artinya ekspor kita lebih besar. Dengan beberapa negara. Dengan Singapura gimana nih gitu. Defisit ya dengan Singapura 12 miliar, 10 miliar, 11 miliar. Nah, kita masih defisit ya 3 juta, 3 miliaran. Ya dengan Singapura. Dengan Thailand kita juga defisit. Gitu. Nah, ini defisitnya lumayan 2 miliar. Nah, sebetulnya tapi esensinya sebetulnya nih teman-teman, perdagangan itu nggak hanya surplus dan defisit sih. Karena tadi kadang kan kita butuh beli dari mereka untuk bahan baku kita kayak gitu. Jadi kita jangan menggunakan pendekatan merkantilisme ya, di mana kita harus memproteksi dalam negeri dan harus mengekspor banyak mungkin tapi menghindari impor. Jangan. Jadi itu pendekatan merkantilisme akan jauh dari daya saing. Gitu. Tapi memang begini, menurut teori pembangunannya Paul Krugman, bahwa sebetulnya teori pembangunan klasik yang terlalu mengandalkan pasar bebas, semua nggak diproteksi, itu memang nggak akan fair. Jadi memang harus ada produk-produk yang diproteksi. Jadi hampir semua negara di dunia nih sebetulnya yang nggak liberal-liberal banget dalam ekspor impornya. Dia pasti ada proteksi produk-produk dalam negerinya. Entah itu proteksinya dikasih subsidi dulu biar harganya murah, bisa bersaing, atau dia membatasi produk luar yang ke sini, tapi tidak lewat pembatasan quote. Nanti malah dibalas. Tapi dia membatasinya lewat quality control, misalnya. Itu teman-teman ya. Jadi tentang postur ekspor impor. Nah, terakhir saya akan memberikan Anda bahasan tentang tadi APBN, Government Expenditure. Nah, kita coba lihat, kita googling saja kalau APBN banyak ya datanya. APBN 2022. Nah, kita cek di gambar. Nah, di sini, ini APBN kita 2022. Nah, coba saya download ya. Simpan gambar. Sorry, salin, simpan. Nah, kita coba buka. Ini. Oh, kecil ya. Saya coba besarkan. Oh, kecil. Saya coba download dari sumber yang lain. Nah, ini boleh nih. Kita simpan gambar. Nah, saya akan mengajak Anda untuk membaca data APBN. Nah, ini adalah postur APBN ya, tahun 2022. APBN itu pendapatan dan belanja negara ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih teman-teman. Di postur APBN kita mengestimasi pendapatan kita di 2022 adalah 1.846 triliun. Kemudian belanja kita itu 2.714 triliun. Sehingga kita defisit ya di sini. Defisit 868 triliun. Nah, dalam penyusunan APBN itu ada madhab yang dianggap ya. Ada madhab surplus, defisit atau seimbang. Defisit itu kalau belanjanya lebih besar dari pendapatan. Kalau surplus, pendapatannya lebih besar. Kalau seimbang sama. Indonesia yang saya tahu selalu menggunakan pendekatan defisit ya. Supaya apa ya? Supaya belanjanya bisa besar gitu ya. Jadi utang nggak apa-apa, yang penting tadi bisa untuk belanja menstimulasi perekonomian gitu. Jadi memang yang kita sering gunakan adalah mandat defisit. Nah, dari pendapatan itu, kita misalnya kalau APBN itu beda kayak kita nata keuangan keluarga ya. Kalau keuangan keluarga kan Anda dapat pendapatan berapa, kemudian di pos untuk belanja nanti berapa kan begitu. Tapi kalau di APBN itu enggak.
Kita set dulu belanjanya. Gitu. Setelah kita set belanjanya, baru kita set pendapatan kita akan berapa. Gitu. Baru nanti utangnya berapa. Kayak gitu kalau APBN. Beda. Jadi yang di set itu belanjanya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini dari sisi pendapatan, APBN kita itu pendapatannya 1.846,1 triliun. Itu pendapatan paling besar adalah dari penerimaan perpajakan. 1.510 triliun. 80% ya, lebih. Itu penerimaan paling gede itu dari pajak. Gitu. Nah, pajak itu paling gede dari mana? Dari PPH, pajak penghasilan. Jadi pajak-pajak yang dikelola oleh Kementerian Keuangan ya. Gitu. Jadi Kementerian Keuangan itu bendahara negara. Jadi dia yang ngelola ini pajak penghasilan. Kemudian yang kedua PPN ya, itu dikelola Kementerian Keuangan. Kemudian biaya masuk, biaya impor ya teman-teman. Itu juga oleh Kementerian Keuangan. Gitu. Nah, selanjutnya itu penerimaan negara bukan pajak, PNBP, itu 355 triliun. Dari mana ini? Salah satu yang paling besar adalah datang dari penerimaan cukai. Gitu ya. Cukai itu penerimaan negara untuk barang-barang yang dilarang atau dibatasi gitu ya. Jadi ada beberapa barang yang dikenakan cukai. Seperti rokok, minuman keras itu dikenakan cukai. Itu. Nah, ini dari masuknya ke PNBP. UKT Anda, ya, kuliah kan, bayar UKT, itu masuknya ke sini. Ke penerimaan negara bukan pajak. 355 triliun. Tuh. Tapi paling besar masih dari PPH, PPN, terutama PPH, paling besar. Kemudian penerimaan hibah ya, itu 0,6 triliun, 600-an miliar. Gitu. Sehingga total pendapatan kita 1.846,1 triliun. Nah, kalau belanjanya berapa nih? Belanjanya 2.700 triliun. Nah, dari 2.700 triliun ini, belanjanya itu untuk apa saja sih? Ada dua jenis belanja besar. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat, itu 1.944 triliun. Ini adalah belanja kementerian dan lembaga. Jadi belanja kementerian lembaga dan belanja non kementerian lembaga. KPK apa gitu ya, lembaga-lembaga non kementerian. Itu 1.944 triliun, teman-teman. Kemudian belanja untuk transfer ke daerah ya, itu 769 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa. 769,6 triliun. Transfer ke daerah itu bentuknya dana perimbangan ya. Seperti yang Anda pernah dapat di mata kuliah ekonomi publik, itu ada 3 jenis. Dana alokasi umum, yaitu berarti transfer dari pemerintah pusat ke semua kabupaten kota provinsi. Kemudian yang kedua itu DAK, dana alokasi khusus, itu transfer dari pemerintah pusat ke daerah-daerah tertentu saja untuk menjalankan fungsi tertentu. Dan yang ketiga itu adalah dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil itu adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah karena misalnya daerah itu memberikan kontribusi. Contoh kayak Kabupaten Kudus, itu kan banyak pabrik rokok, dia banyak ngasih penerimaan di sini di PNBP. Nah, itu nanti dia dapat transfer balik ke sini, dana bagi hasil cukai. Tuban, dia kilang minyak, nanti dia dapat dana bagi hasil migas gitu. Nah, terus yang selanjutnya dana desa ya. Itu juga masuk ke sini, itu besar dana desa. Sehingga total kita mengalami defisit 868 triliun. Defisit ini 4,8% dari PDB tahun 2021. Sebetulnya teman-teman, menurut Undang-Undang APBN, itu defisit kita harus maksimal itu 3% dari GDP. Maksimal 3% dari GDP. Gitu. Lebih dari itu nggak boleh. Cuman karena kita kemarin pandemi, ada peraturan pemerintah, kepres kayaknya, yang membolehkan kita nanti defisitnya lebih dari 3% dari GDP selama 5 tahun. Kalau nggak salah nanti sampai 2025. Gitu. Makanya kalau Anda lihat berita, utang kita nambah terus secara persentase, karena ini defisit terhadap PDB-nya naik. Gitu. Jadi ini kan menandakan defisitnya besar, 868 triliun. Harusnya nggak boleh, maksimal 3% dari GDP. Gitu. Tapi kan mau gimana? Kita kan belanja harus besar ya untuk menstimulasi perekonomian. Kalau mau kecil sih bisa, belanjanya aja turunin. Kalau naikin pendapatan agak susah ya, menurunin belanja aja. Gitu. Tapi kan akhirnya stimulasi ekonominya nggak bisa maksimal. Gitu. Nah itu ya kira-kira teman-teman. Sehingga kita memerlukan pembiayaan utang 973 triliun. Pak, kok utangnya 973 triliun Pak? Gitu. Kan tadi kita cuma defisitnya 868. Jangan lupa, sebetulnya di sini kita juga masih ada pengeluaran lagi, yaitu untuk membiayai utang, membiayai bunga utang. Kita akan coba cek APBN yang lebih spesifik ya.
yang lebih detail gitu. Sehingga kita butuh untuk pembiayaan utang itu 973 triliun. Ini untuk nombok. Ini harus ambil dari utang. Tuh. Ada di sini istilah keseimbangan primer, teman-teman. Keseimbangan primer itu apa sih? Di sini ditulis keseimbangan primernya itu minus 462,2 triliun. Keseimbangan primer itu adalah defisit yang terjadi ketika belanja kita itu lebih besar dari pendapatan sebelum dikurangi dengan kewajiban membayar hutang. Nah, kalau itu nilainya minus, berarti terjadi defisit keseimbangan primer. Keseimbangan primer kita itu defisit. Istilahnya itu defisit primer, teman-teman. Nah, anggaran yang bagus itu yang tidak mengandung defisit primer, atau keseimbangan primernya itu enggak minus. Nah, ini masih minus, berarti anggarannya masih belum sehat sebetulnya. Ya betul kan, memang belum sehat kan. Gitu. Contohnya tuh gini, misalnya Mas Gilang itu punya uang 1.000, kemudian Mas Gilang itu bayar utang, pengeluarannya itu 800. Berarti dalam hal ini kan sebetulnya Mas Gilang itu masih ada surplus 200 ya gitu. Nah, surplus 200 itu keseimbangan primernya plus. Maksudnya gitu. Ini plus ini. Ya, karena tadi dia masih ada uang 200. Nah, ceritanya Mas Gilang itu mau bayar utangnya itu 400 gitu. Berarti kan kalau di total Mas Gilang dapat uang 1.000, pengeluarannya Mas Gilang kan 1.200. 800 untuk pengeluaran rutin, 400-nya untuk bayar utang, kan gitu kan. Berarti total pengeluaran 1.200. Berarti dalam hal ini Mas Gilang defisit 200, gitu kan. Tapi defisit 200 itu kan di sini, 8 di sini. Tapi kan kalau misalnya untuk bayar utang itu saya singkirkan, Mas Gilang kan surplus 200 kan. Nah, surplus itu berarti keseimbangan primernya plus. Tapi kalau misalnya itu yang sehat, tapi kalau yang nggak sehat tuh gini, Mas Gilang pendapatannya 1.000, tapi belanjanya Mas Gilang itu 1.100. Berarti kan dalam hal ini Mas Gilang sudah minus 100. Padahal belum untuk bayar utang, gitu kan. Nah, minus 100 itu namanya defisit primer. Ini yang negatif ini. Wong belum bayar utang kok udah negatif dulu, gitu kan. Apalagi ditambah bayar utang 400, berarti kan Anda defisitnya 500 nantinya. Defisit totalnya 500, defisit primernya 100. Jadi itu konsep keseimbangan primer, teman-teman ya, yang tidak boleh negatif gitu. Nah, kita coba ke APBN yang lebih spesifik. Misalnya kayaknya di sini deh. Ada nggak ya? Belum. Oh, ini ada asumsi APBN. Nah, sayangnya gitu. Nanti saya kasih downloadannya lah gitu. Saya coba download. Itu ya teman-teman kira-kira dari saya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa kita sambung lagi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.